Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are back here to SMP 2 Panda channel. Halo semuanya, kita kembali di sini di channel SMP 2 Panda. And today you are still with me, your English teacher Mr. Cahyono. Dan hari ini kalian masih bersama saya, guru bahasa Inggris kalian semua yaitu Bapak Cahyono. In this video, we will be learning about some common English phrases that can be used in daily conversation. Jadi di dalam video ini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. That is about, yaitu tentang agreement and disagreement. Ungkapan yang menyatakan agreement setuju dan disagreement tidak setuju. So, the purpose of teaching learning process today, jadi tujuan dari kegiatan belajar mengajar ini are students are able to, siswa mampu express agreement. Jadi mampu mengungkapkan ucapan atau ungkapan setuju, and students are able to express the expression of disagreement. Jadi siswa mampu mengucapkan ungkapan tidak setuju. Well, let's check the dialogue out. Sebelumnya kita tampilkan dulu contoh percakapan yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Okay, class. The field trip's destination will be Borobudur Shrine. Do you agree, everyone? Yes, ma'am. We agree with you. Do you agree with them? Nah, anak-anak semua, itu tadi contoh percakapan yang menanyakan ucapan setuju dan direspon dengan pernyataan setuju. Kita lihat kembali, ada seorang guru yang sedang mengajar siswanya, students-nya di dalam kelas. Bu guru bertanya, "Okay, kelas, the field trip destination will be Borobudur Shrine. Do you agree, everyone?" Do you agree, everyone? Nah, ini ungkapan untuk menanyakan setuju. Ini responnya. Yes, ma'am. We agree with you. We agree with you. Ini ungkapan untuk menyatakan setuju. Oke, anak-anak semua, yang dinamakan agreement atau persetujuan, agree with someone means having the same opinion as they have. Jadi setuju dengan seseorang itu maksudnya artinya memiliki opini, pendapat, memiliki pikiran yang sama yang seperti yang mereka miliki. Itu yang dinamakan setuju. Well, sekarang kita pelajari contoh-contoh ungkapan yang menyatakan setuju dalam bahasa Inggris. You can say, I agree with you. I agree with you. Kata with you bisa dimodifikasi sebagai contoh. I agree with your opinion. I agree with your statement dan sebagainya. Ini artinya I agree with you itu saya setuju denganmu sebagai contoh. Are you free tonight? How about going somewhere? Apakah nanti malam Anda tidak punya waktu? Apakah Anda nanti malam punya waktu luang? Begitu ya, kira-kira artinya. Bagaimana kalau pergi ke suatu tempat? Nah, ini diajak. Kemudian yang diajak bicara, that would be nice. I agree with you. I agree with you. Ya, wah, itu kedengarannya baik sekali. Saya setuju denganmu. Kira-kira artinya begitu. Next. Yang kedua, the second, to express agreement, you can say. Yang kedua, Anda boleh mengatakan, I totally agree with you. I totally agree with you. I totally agree with you. Saya benar-benar setuju denganmu. I agree 100% ya. Jadi kata totally itu artinya benar-benar, berarti setuju 100% gitu ya. Nah, sebagai contoh, English is easy, isn't it? English itu mudah kan? I totally agree with you. Yang B menjawab, saya betul-betul setuju denganmu. Ya, ini menganggap bahwa dia beranggapan bahwa Inggris itu betul-betul mudah, maka dia setuju. Ungkapan I totally agree with you. Next, the third. Untuk yang ketiga,
to express agreement, you can say, untuk mengucapkan ungkapan setuju, Anda boleh bilang, I really think so too. I really think so too. Saya benar-benar berpikir seperti itu juga. Nah, sebagai contoh, have you ever watched Laskar Pelangi movie? It's very inspiring. Sudah pernahkah Anda menonton film Laskar Pelangi? Film itu betul-betul menginspirasi kita. Nah, lawan bicara menjawab, I totally agree with you. Saya betul-betul sangat setuju. Atau Anda boleh bilang, I really think so too. Saya betul-betul berpikir seperti itu juga. Ini yang tadi nomor 2. Kalau ini dijawab ini pun juga boleh. Next, berikutnya anak-anak. Yang seterusnya untuk two stage agreement, untuk menyatakan setuju, Anda boleh bilang, that's good idea. That's good idea. That's good idea. Itu ide yang bagus. For example, sebagai contoh, hi dude, 2 days more is Sunday. Let's set the plan for it. What if we plan badminton at 8 a.m.? Hi dude, hai teman, hai bro, hai sobat, 2 hari lagi hari Minggu. Mari kita rencanakan sesuatu untuk hari Minggu itu. Bagaimana jika bermain badminton? Nah, ini direspon dengan ungkapan setuju. That's good idea. That's good idea. Itu ide bagus. Because I also have not played it for long time. Karena saya juga belum pernah atau belum bermain itu untuk waktu yang lama. Gitu ya, kira-kira artinya seperti itu. Berikutnya, untuk two-stage agreement, untuk menyatakan setuju, you can also say, I couldn't agree anymore. Anak-anak harus hati-hati di sini. I could not agree anymore. Walaupun di sini ada kata not yang artinya tidak, ini bukan berarti tidak setuju, justru. Ini mempunyai arti yang sangat setuju. Ya, 100% agree. Ya, I couldn't agree anymore itu artinya saya betul-betul setuju sekali. Nah, sebagai contoh, Yogyakarta is not only famous for its culture, but also for its tourism place, isn't it? Yogyakarta tidak hanya terkenal akan budayanya, tetapi juga tempat wisatanya kan. Nah, ini yang diajak bicara sangat setuju. I couldn't agree anymore. Oh, saya betul-betul setuju sependapat dengan kamu. I couldn't agree anymore. Well, anak-anak, yang berikutnya untuk menyatakan setuju, Anda boleh bilang, well, you could be right. Atau Anda juga boleh bilang, I partly agree. Well, you could be right. Baik, bisa jadi kamu benar seperti itu. Ini ungkapan untuk menyatakan setuju. Yang ke-7, I partly agree. Saya agak setuju. Jadi, yang ke-6 dan ke-7 ini sedikit berbeda dengan yang 1 sampai nomor 5 tadi. Kalau 1 sampai nomor 5 tadi itu strong agreement. Jadi, persetujuan yang kuat, betul-betul setuju. Nah, kalau ini weak agreement. Persetujuan yang sifatnya lemah. Kalau bahasa Jawanya mungkin manutlah begitu ya. Artinya seperti itu. Nah, anak-anakku semua, selain ungkapan setuju, tentunya ketika bicara Anda kadang-kadang juga tidak setuju dengan pendapat orang lain. Ya. Atau dalam bahasa Inggris dinamakan disagreement. Nah, ini ungkapan disagreement. Ungkapan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Maksudnya, having different opinion as they have, memiliki ide, pendapat, pikiran yang berbeda sebagaimana yang mereka miliki. Jadi tidak sependapat atau istilah mudahnya tidak setuju. Nah, apa saja ungkapannya? Kita lihat bersama-sama. The first, if you disagree, you can say, I don't agree. I don't agree. Or I disagree with you. I disagree with you. I disagree with you. Nah, ini ungkapan. Saya tidak setuju denganmu. For example,
Learning mathematics is confusing. That drives me crazy. Is that true? Belajar matematika itu membingungkan. Itu membuatku gila. Betul? I disagree with you. Nah, ini yang B tidak sependapat karena tidak setuju bahwa matematik itu membingungkan. Next. Yang kedua, untuk menyatakan tidak setuju or disagreement, you can say, I'm not sure about that. I'm not sure about that. I'm not sure about that. Apa itu artinya? Saya tidak yakin tentang itu. For example, dalam percakapan, mathematics is the most difficult subject. Do you think so? Matematik itu pelajaran yang paling sulit. Apakah Anda berpikir demikian? I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. Because English is more difficult than mathematics. Nah, ini pendapatnya yang B, yang diajak bicara ini, menyatakan bahwa matematik tidak sulit karena dia merasakan bahwa bahasa Inggris itu lebih sulit. Jadi, I'm not sure about that. Ini adalah expression of disagreement. Oke. Anak-anakku semua, yang berikutnya ketika Anda tidak setuju dengan orang lain, Anda boleh bilang seperti ini. That's good idea, but. That's good idea, but. Itu ide bagus, tetapi. Nah, ada tetapinya. Nah, oleh karena itu, ini ungkapan untuk menyatakan tidak setuju. Sebagai contoh, tomorrow, Linda will hold a birthday party. What do you think if we go there by motorcycle? Besok Linda akan mengadakan pesta ulang tahun. Menurutmu, bagaimana jika kita ke sana naik motor? That's good idea, but. Itu ide bagus. Tetapi menurut saya, kita should just go on foot. Jalan kaki aja ya. Because, karena Linda's house is near from here. That's good idea, but. Ungkapan untuk menyatakan tidak setuju. Nah, kira-kira itu ya nak ya, ungkapan yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Well, untuk mengecek pemahaman Anda, saya kasih 2 kuis. Ya, coba. Yang pertama, mana pendapat Anda? The government plan to reduce the electricity bill next month. Pemerintah rencana mengurangi rekening listrik atau biaya listrik bulan depan. It will reduce the number of poor people in our country. Itu akan mengurangi jumlah orang miskin di negara kita. Kira-kira setuju nggak kalau pemerintah menurunkan biaya listrik? Setuju. Mana? A, B, C. I absolutely agree. I totally agree. That's not good idea. Not necessarily. Ya, yang betul A, karena ungkapan itu menyatakan betul-betul setuju. Next, kuis yang kedua. Chandra, I'm sure the end of the world will be in 2050. Saya yakin kiamat akan terjadi 2050. Well, I really disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. God knows the best. Tuhan tahu yang terbaik. Dari dialog, kita bisa simpulkan. Kata I really disagree ini ungkapan untuk menyatakan tidak setuju. Mana A, B, C, D yang menyatakan setuju? Yang menyatakan tidak setuju maksud saya. Oke, A. Satya agree with Chandra. Oke, agreement. Satya has the same opinion with Chandra. Agreement. Nah, C. Satya totally cannot accept Chandra's opinion. Jadi jawabannya C. Oke, anak-anak. Itu adalah yang kita pelajari hari ini. I hope you can understand about what I have taught to you today. Keep studying and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.